Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa lagi dengan channel Babang Teyeng. Kali ini Babang akan coba membahas alur cerita sinopsis Kulpi. Kulpi begitu histeris kala ia mendengar apa yang dikatakan tim dokter, kalau nyawa Sikandar kemungkinan besar tidak bisa tertolong lagi. Hingga akhirnya Kulpi pun jatuh pingsan. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya sahabat semua tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video dari Babang Teyeng. Di episode kali ini, Sikandar betul-betul tersiksa kala ia mengingat tentang kejadian semalam, di mana kala itu Lovely mengusir Nimrat dari rumahnya lantaran Lovely sendiri termakan api cemburu. Padahal Kulpi sendiri sudah menjelaskan kalau Nimrat tinggal di rumah ini lantaran ia kasihan melihat Kulpi, karena Kulpi sendiri betul-betul membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu, karena atas permintaan Kulpi sendiri dan kakak tercintanya, hingga Nimrat mau tinggal di rumah Sikandar. Namun, lain halnya dengan apa yang dirasakan oleh Sikandar. Bayangan masa lalunya selalu menghantui pikirannya. Apalagi saat Sikandar mengingat Nimrat, sang ibundanya Kulpi, saat mengejar dirinya, dan Sikandar pun membiarkannya terus berlari. Hingga akhirnya saat itu Nimrat jatuh. Namun siapa sangka justru masa lalu keram Sikandar menjadi beban pikiran yang sangat berat, sehingga dia tidak menyadari kala itu dirinya sedang berolahraga. Apalagi saat Sikandar mengingat Lovely mengatakan kalau Amaira itu adalah anaknya Tepar. Dan saat itulah serangan jantung menghampiri Sikandar, hingga akhirnya ia pun terjatuh. Dan saat itulah semua orang dibuat terkejut kala mereka mendengar suara orang terjatuh yang begitu keras. Hingga akhirnya Mohindar pun menghampiri Sikandar yang saat itu sudah berada di pangkuan Kulpi. Kulpi begitu histeris kala ia melihat Sikandar sudah tidak sadarkan diri. Lalu Kulpi pun terus memanggil namanya. Namun percuma saja, karena Sikandar saat ini sedang koma. Mohindar pun akhirnya memutuskan akan membawa Sikandar ke rumah sakit terbesar di Mumbai. Lalu atas doa yang terus dipanjatkan oleh ibundanya dan juga Kulpi itu sendiri, hingga Nimrat pun ikut bersama mereka. Akhirnya Sikandar pun sampai di rumah sakit. Dan setelah dipastikan semua alat sudah terpasang di tubuh Sikandar, Sikandar pun akhirnya dibawa ke suatu ruangan khusus. Namun dokter menyarankan agar keluarga tidak ikut masuk ke dalam ruangan. Hingga akhirnya mereka hanya bisa menyaksikan Sikandar di balik jendela kaca. Kulpi yang saat itu tepat berada di dekat Sikandar. Ia terus memanjatkan doa dan memohon kepada Tuhan agar ada keajaiban, terutama untuk ayahnya. Setelah dipastikan semua peralatan sudah terpasang, seluruh anggota keluarga pun diminta untuk keluar ruangan, termasuk Kulpi. Dan dia saat itu hanya bisa memandangi lewat balik pintu. Bahkan ibundanya nyaris saja tidak sadarkan diri. Kalau saja Mohindar tidak selalu berada di sampingnya, ketegangan pun sempat terjadi. Berusaha melakukan perawatan yang terbaik, mereka pun hanya bisa berharap agar keajaiban berada di pihak Sikandar. Namun saat itu yang tidak diketahui oleh semua orang, ternyata diam-diam Nimrat mempunyai perasaan kepada Sikandar. Sehingga ia berkata di dalam hatinya, "Aku berjanji," kata Nimrat, "seandainya kau sembuh nanti, aku akan berterus terang kepadamu tentang semua perasaanku selama ini.
Tidak lama kemudian, salah satu seorang dokter keluar dari ruangan itu. Lalu ia pun menjelaskan kepada seluruh anggota keluarga agar kalian semua berdoa demi kesembuhan Sikander. Mengingat penyakit Sikander saat ini tergantung adanya mukjizat dari Yang Maha Kuasa, kata tim dokter. Kemudian sang bunda pun bertanya kepada tim dokter, "Emangnya penyakit Sikander itu penyakit apa?" kata ibundanya. Lalu Bu Dokter itu sambil melihat ke wajah Sikander. Ia pun mengatakan kalau Sikander saat ini terkena serangan jantung. Dan itu kan sudah pasti namanya serangan jantung. Kalau tidak ada mukjizat, sulit untuk sembuh kembali. Setelah mendengarkan penjelasan dari tim dokter itu sendiri, tiba-tiba saja Kulpi menyentuh tangan dokter itu. Lalu ia berkata, "Kamu bisa menyembuhkanku di saat aku sakit. Tapi kenapa sekarang di saat ayahku, kau tidak bisa mengatakan kalau ayahku bisa sembuh?" Lalu tiba-tiba dari belakang, Gunjan berkata kepada Kulpi, "Kulpi, sebaiknya kita berdoa saja dan meminta yang terbaik untuk ayahmu." Lalu Kulpi pun kembali berkata kepada ibu dokter yang sangat cantik itu, "Kali lagi aku memohon kepadamu, tolong sembuhkan ayahku." Dan kini giliran Mohinder yang menenangkan Kulpi. Lalu Mohinder pun berkata kepada Kulpi, "Mudah-mudahan saja keajaiban masih berpihak kepada Sikander." Seketika itu juga Kulpi langsung menangis histeris di hadapan Bu Dokter yang cantik itu sambil memegang tangannya, dan ia terus memohon. Bahkan ibu dokter sendiri pun ikut menangis melihat Kulpi yang terus memohon kepada dirinya agar bisa menyembuhkan ayahnya. Dan ibu dokter pun berjanji akan melakukan yang terbaik demi kesembuhan ayahnya. Lalu ibu dokter cantik itu pun berjongkok di hadapan Kulpi. Lalu ia pun berkata kepada Kulpi, "Kita doakan saja ya nak, yang terbaik untuk ayahmu," kata Bu Dokter. Nimrat sendiri bahkan meneteskan air mata kala melihat Kulpi sendiri menangis histeris. Kemudian dokter itu pun menyarankan kepada Kulpi supaya Kulpi jangan terus saja menangis. Kini kau harus banyakkan doa supaya ayahmu cepat sembuh. Dan saat itulah Kulpi pun memeluk ibu dokter cantik itu. Hingga rasa haru pun terlihat di antara ibu dokter dan juga Kulpi. Gunjan sendiri, ia adalah orang satu-satunya dari tadi yang tidak meneteskan air mata. Namun dikala ia melihat Kulpi menangis di pelukan ibu dokter, seketika Gunjan pun ikut menangis. Lalu ibu dokter itu pun kembali ke dalam ruangan. Namun tanpa sepengetahuan ibu dokter, rupanya Kulpi mengikutinya dari belakang. Kini Kulpi sudah berada di antara dokter dan ayahnya. Kulpi terus berdoa sambil memegangi kaki Sikander. Dan sesekali Kulpi berkata di dalam hatinya, "Semoga saja ayahku cepat sembuh. Tolong sembuhkan ayahku Tuhan," kata Kulpi di dalam hatinya. Namun di saat dokter cantik itu memeriksa detak jantung Sikander, tiba-tiba ia berkata kepada para dokter yang lainnya. Lalu Kulpi pun bertanya, "Apa yang ibu dokter katakan?" Dengan berat hati, ibu dokter cantik itu pun berkata kepada Kulpi, "Kamu harus sabar ya nak. Mungkin ini sudah takdir," kata ibu dokter cantik itu. "Kecil kemungkinannya jika ayahmu harus sembuh kembali." Seketika saja Kulpi pun nangis senangis-nangisnya, hingga membuat Kulpi saking kagetnya dan saking merasa sakit hatinya, ia pun sampai pingsan tidak sadarkan diri. Dan akhirnya para dokter itu pun merawat dua orang sekaligus, yaitu Sikander dan juga Kulpi. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus serial drama India Kulpi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini,
Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dari Babang, sekali lagi Babang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.